Baik, selamat sore, selamat datang di pelatihan kita yang kelima tentang berwirausaha di tengah pandemi. Jadi urutan yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama kita nanti akan mendengarkan refleksi pengantar dari Inang Pendeta Ramayanti Simorangkir. Kemudian kita akan masuk pengantar dari Amang Pendeta Justin Gultom tentang berwirausaha, khususnya untuk bidang pertanian. Dan yang ketiga kita akan mendengarkan penjelasan dari Inang Frida Simarmata, yaitu bagaimana praktek untuk membuat mie sayur ataupun tinting kacang, yaitu seputar pengolahan hasil pertanian kita. Baik, kita akan memulai. Marilah kita mendengarkan refleksi pengantar dari Inang Pendeta Ramayanti Simorangkir. Shalom, selamat sore bagi kita semua. Selamat datang dalam pelatihan online berwirausaha di tengah ancaman pandemi. Pertama-tama perkenalkan, saya adalah Pendeta Ramayanti Simorangkir, STHMA. Saya adalah Project Koordinator untuk Ekoteologi Project yang dilaksanakan oleh Gereja HKI yang didukung oleh Lutheran World Federation atau LWF. Nah, berbicara mengenai berwirausaha di tengah ancaman pandemi. Di masa pandemi ini kita menyadari bahwa pemasaran tidak lagi mengandalkan pertemuan antara penjual dan pembeli secara face to face atau secara tatap muka langsung di suatu tempat. Namun seiring dengan majunya teknologi, perkembangan zaman, dunia pemasaran pun sudah berkembang dari yang ala tradisional berkembang kepada dunia digital melalui media sosial. Namun di sini dibutuhkan strategi pemasaran yang jitu. Nah, salah satu program dari Ekoteologi Project adalah pemberdayaan masyarakat khususnya kepada perempuan dan pemuda, dan program dalamnya ada dinamakan dengan digital marketing. Digital marketing ini dalam program ini kami menggunakan Facebook, Google, Instagram, dan media sosial yang lainnya. Bagaimana memasarkan produk-produk yang selama ini diproduksi oleh perempuan dan pemuda. Selama ini dipasarkan secara tradisional, tetapi kami mulai merambah kepada dunia digital. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan kantor pos, sehingga kita bukan hanya menjual melalui dunia digital. Kita berpikir salah satu kendala yakni adalah masalah biaya kirim yang cukup mahal, sehingga kami juga membuka kerjasama dengan kantor pos dengan membuka cabang kantor pos di kantor pusat HKI, serta membuat MOU khusus bagaimana teknik pengiriman barang sehingga itu bisa lebih murah. Kita bisa mendapat keuntungan dari hasil penjualan barang dan juga mendapat keuntungan 18-20% dari biaya pengiriman barang. Demikian strategi yang kami lakukan di digital marketing. Pelayanan gereja, kenapa pelayanan gereja pada saat ini menyentuh dunia wirausaha? Gereja menyadari bahwa pelayanan itu tidak hanya bersifat karitatif, bersifat memberi saja, tetapi kita harus berpikir bagaimana sustainability, bagaimana keberlangsungan, bagaimana setiap individu yang produktif menyadari bahwa bukan hanya menerima saja, tetapi kita tahu, mengenal diri sendiri, mengenal talenta kita, apa yang bisa kita lakukan dalam pelayanan, termasuk dalam pemasaran, karena ini merupakan bagian dalam pelayanan juga. Itulah sebabnya kemudian gereja memberdayakan masyarakat dalam marketing, dalam pemasaran. Gereja mau mewarnai bahwa bisnis yang sesungguhnya itu bukanlah dunia yang jahat, tetapi gereja hadir menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah bisnis. Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi salah satu gereja di Tanzania, di Dar es Salaam.
Mereka juga melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang produksi dan di bidang pemasaran dengan prinsip yang tegas bahwa gereja hadir di bagian produksi, di bagian pemasaran, di bagian bisnis, hendak menjadi garam dan terang, sehingga pelaku-pelaku bisnis itu menjadi pelaku-pelaku bisnis yang memiliki etika nilai-nilai Kristiani. Nah, jikalau prinsip ekonomi di zaman dahulu yang kita kenal adalah dengan modal yang sedikit kita bisa dapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi kemudian kita menyadari bahwa ini secara Kristiani bukanlah demikian. Secara Kristiani bagaimana kita bisa menjadi garam, menjadi terang, bahwa produsen jangan dirugikan, konsumen pun jangan dirugikan, dan distributor pun tidak menumpuk keuntungan di dalamnya. Masing-masing bisa mendapat bagian di dalamnya. Itulah sebabnya gereja kemudian melebarkan sayapnya, melaksanakan pelayanan di wirausaha. Wirausaha bukan hanya di produksi, tetapi juga di pemasaran. Kita percaya bahwa masyarakat sejahtera, jemaat sejahtera, berarti gereja itu sendiri pun sejahtera. Sebab pelayanan gereja itu adalah pelayanan yang bersifat holistik, bukan hanya pelayanan yang menyentuh rohani saja, berdoa, membaca firman dan bernyanyi, tetapi juga menyentuh jemaat, menjawab kebutuhan jemaat dari segi jasmani. Sebab kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, berbicara mengenai marketing, karena kami khusus kemarin kepada perempuan dan pemuda. Jikalau kita membuka Amsal 31, ini Amsal 31 ayat 10 sampai yang ke-31. Saya mau mengambil poin-poinnya saja. Di sini dikatakan, istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, ketika kita mengadakan penggalian terhadap ayat ini, mengadakan penafsiran khusus mengenai ayat ini, ternyata Alkitab sendiri mengatakan bahwa istri yang cakap itu adalah istri yang berbuat baik kepada suaminya. Istri yang cakap itu adalah istri yang menggunakan akal, budi, dan hatinya. Jadi yang di ayat ke-13, mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Dia bukan hanya menggantungkan hidup sepenuhnya kepada suaminya, tetapi dia juga berpikir bagaimana untuk bekerja. Menurut Amsal 31, seorang perempuan yang cakap itu adalah seorang perempuan juga yang mau bekerja, mendatangkan makanan bagi keluarganya. Dengan bahasa sekarang adalah dia mau berwirausaha. Dan di ayat yang ke-15, ia membagikan tugas kepada pelayan-pelayannya yang terjun juga dari segi manajemen. Dan selanjutnya jikalau kita membaca kepada ayat 31, seorang istri atau seorang perempuan yang cakap adalah seorang perempuan yang rajin bekerja, yang berwirausaha juga, dan yang juga tahu melihat situasi zaman di mana saat ini berada. Hal ini bukan mengatakan bahwa perempuan yang hanya menggantungkan diri kepada suami itu tidak bagus, tetapi dengan berwirausaha itu ada nilai lebih kepada perempuan itu sendiri. Lalu jikalau kita membaca kepada di Perjanjian Baru, kita tahu mengenai kisah Lydia. Lydia adalah seorang penjual kain ungu, seorang pelaku bisnis. Artinya melalui bisnisnya dia melayani Tuhan. Jadi berwirausaha di tengah ancaman pandemi ini mengajak kita untuk menjadi bijak, menjadi kreatif,
bagaimana kemudian tidak terlindas oleh zaman, sekalipun kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus menjadi masalah di seluruh dunia, tetapi wira usaha kita tetap terus berkembang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semangat berwirausaha di tengah ancaman pandemi ini, dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita menjadi pelaku-pelaku bisnis yang melayani Tuhan. Terima kasih. Baik, sekianlah refleksi pengantar dari Inang Pendeta Ramayanti. Semoga kita dapat memacu semangat kita untuk dapat berwirausaha di tengah ancaman pandemi. Dan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan Inang Ramayanti, nanti kita akan hadirkan sesinya di akhir. Baik ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Amang Pendeta Ren Justin Gultom mengenai berwirausaha khususnya untuk hasil-hasil pertanian. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pendeta Ramayanti yang menjelaskan lebih detail tentang berwirausaha secara umum. Kita sudah melihat bagaimana warga kita dimampukan, diorganisir untuk berwirausaha. Di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Tinggal sekarang bagaimana kita berani, bagaimana kita mau menempuh usaha-usaha sekecil dan sebesar apapun demi pengembangan ekonomi kita. Saya mau melihat secara khusus di dunia pertanian kita. Petani kita memang identikan dengan kemiskinan. Petani kita seolah-olah disebut dengan orang miskin. Delatore, teman kita dari Filipina, pernah mengatakan bahwa hampir 70-80% dunia ini adalah orang lemah, termasuk para petani. Hanya berapa persen, barangkali 6%, golongan kelas atas, dan 20% kelas menengah. Hampir 60-80% kelas lemah, kelas bawah, termasuk petani. Petani kita sekali lagi diidentikan dengan kemiskinan, dan mereka disebut lemah. Kenapa? Karena salah satu hal, mereka tidak dimampukan untuk mengolah produk mereka menjadi bahan jadi. Mereka kurang dimampukan mengoptimalkan produk-produk yang mereka sudah miliki menjadi bahan jadi. Artinya bahan mentah masih belum diolah menjadi bahan jadi, dan bahan jadi belum diolah sampai dengan mulut atau dunia usaha. Memang kelemahan kita, pemberdayaan kepada para petani ini masih lemah. 56,1% petani kita adalah tamatan sekolah dasar. Dan sekali lagi, kalau kita tidak berdayakan mereka dalam food processing, bagaimana mereka mengolah produk-produk yang mereka hasilkan menjadi barang jadi, mereka pasti tetap dalam cengkeraman kelemahan dan kemiskinan. Nah, oleh sebab itulah, apa tadi yang dikatakan Ramayanti, bagaimana kita, stakeholder semua mendorong, baik gereja juga, baik pemerintah, baik segala organisasi, mendorong para petani kita, memberdayakan mereka, supaya mereka mampu dalam food processing, mampu dalam pengolahan produk yang mereka sudah produksi. Berkesan waktu saya melayani di Simarmata,
Samosir tahun 1992 ya sampai 97, para petani bawang memang mereka sangat puas dengan panen. Mereka bergembira dengan panen bawang saat itu. Setelah mereka jual, hasilnya memang tidak seberapa. Artinya mereka kurang menerima keuntungan yang sebanding dengan kelelahan mereka. Karena apa? Karena sekian banyak rantai-rantai kapitalis yang menggenggam. Lihat contoh, sewaktu bawang mau dijual, jadi penjualannya mesti ke Haranggaol saat itu, jadi dibutuhkan tenaga para pemundak. Jadi kos para petani saat itu memang cukup banyak, memundak sampai ke kapal, turun dari kapal, disewa lagi pemundak dan kereta-kereta untuk membawa produksi ini sampai ke pemasaran. Nah, kita lihat bagaimana para toke-toke juga kompromi, para kapitalis juga kompromi untuk menentukan harga jual dari produk petani kita. Artinya petani kita belum mampu menentukan harga jual dari apa yang mereka produksi. Nah, itu Bapak Ibu, waktu mereka pulang, ya hasilnya tidak seberapa, tidak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Bapak Ibu, untuk itulah kenapa kita perlu memberdayakan para petani kita, mendorong para petani kita untuk melakukan entrepreneurship, kewirausahaan. Artinya bagaimana bawang dikelola menjadi barang jadi. Usaha-usaha seperti ini barangkali terlalu perlu untuk mengeluarkan para petani kita dari cengkraman kemiskinan. Di bawang goreng misalnya, artinya bagaimana turunan-turunan tidak hanya produksi ANSI, tetapi jadi berbagai macam makanan yang bisa dimakan dan dinikmati, sehingga produk dari lapangan sampai kepada mulut. Disitulah keuntungan yang bisa kita nikmati. Yang ketiga, memang kita sebutkan seolah-olah pertanian ini miniaturnya ada di pekarangan kita. Kita boleh melakukan mix farming di sekitar kita. 4 minggu yang lalu sampai hari ini kita sudah membahas banyak tentang dunia pertanian di sekitar pekarangan kita. Pekarangan kita perlu kita maksimalkan, tetapi tidak hanya semata untuk memperoleh produk hasil, tetapi bagaimana hasil kita kemas, kita olah, food processing menjadi bahan jadi. Itulah home industry yang harus kita tempuh. Memang tadi kita katakan, kalau para petani kita tidak memiliki keterampilan, ya pasti semuanya tidak bisa mereka lakukan. Nah, itulah kerjasama kita yang baik, bagaimana kita saling mendorong supaya mereka mampu melakukan food processing, pengolahan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Dari bahan mentah sampai di meja makan, bukan hanya sampai di meja makan, tapi menjadi masuk dalam dunia usaha. Nah, itulah Bapak Ibu yang harus kita dorong. Di tengah COVID memang 2019 kita lebih banyak homestay, stay at home, dan pergerakan kita sudah agak dibatasi. Nah, untuk itu bagaimana kita juga mengupayakan supaya setiap orang berangkat dalam pekarangannya sendiri, mengoptimalkan pekarangannya, berwirausaha, bagaimana mencipta apa yang mereka tanam, yang mereka lakukan itu menjadi barang jadi. Beberapa contoh akan kita praktekkan pada siang hari ini. Kita akan dipandu oleh Ibu Frida Semarmata yang sudah banyak melakukan produksi-produksi dari barang mentah, bahan mentah,
menjadi barang jadi. Misalnya saja sayur yang kita tanam itu tidak hanya menjadi sayur di atas meja, tapi sayur yang kita tanam itu bisa menjadi keripik sayur, menjadi mie sayur, dan bisa bermacam-macam hal yang bisa kita lakukan. Kemudian kacang yang kita tanam itu tidak hanya kita makan secara ansih atau kacang melulu, tapi kita ubah, food processing kita olah jadi cemilan-cemilan atau tinting kacang, pipa kacang, dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan untuk menambah income, menambah pendapatan kita. Kalau ini bisa kita lakukan, apa yang kita inginkan, bersahabatan dengan alam, pasti bisa kita tentukan lebih baik. Apa yang dilakukan atau yang ditugaskan oleh Tuhan untuk melestarikan alam ini pasti kita bisa lakukan bersama kalau kita bisa mampu menjaga apa yang ada pada kita. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu kita ikuti praktek pelatihan saat ini dari pekarangan kita menuju meja makan dan menuju dunia usaha entrepreneurship, baik cara online, baik cara penjualan di kedai, bekerja sama dengan kantor pos seperti apa yang dikatakan Ramayanti, itu juga akan bisa kita lakukan. Yang penting bagaimana kita mau berinovasi, bersedia menjadi pahlawan, entrepreneur, terdorong untuk berbuat, sebab di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada admin, moderator. Baik, kita sudah mendengarkan pengantar dari Pendeta Justin Gultom. Ya, sesuai dengan pengantar yang telah disampaikan, kita akan lanjut ke sesi pelatihan kita. Untuk yang pertama kita akan melaksanakan pelatihan untuk pembuatan tinting kacang, dan juga yang kedua kita akan membuat mie sayur dan keripik sayur. Untuk tinting kacang kita bisa lihat di sini, kita sudah mulai memproduksi tinting kacang. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Kita sudah rekam tadi. Mari kita saksikan cara pembuatannya. Terus saya akan coba share screen. Kita perlukan untuk membuat pipa kacang atau kacang ting-ting. Ini kacang yang sudah digoreng 500 gram. Gula 400 gram. Nanti dibuat jadi karamel. Baru mentega yang sudah dicairkan kira-kira 2 sendok. Kacangnya kita giling dengan kasar saja. Inilah hasil kacang yang digiling tadi secara kasar. Sekarang gulanya kita masak untuk menjadi gula karamel. Kita aduk pelan-pelan, jangan ditambah dengan air. Tidak perlu ditambah air. Sudah gulanya mencair berubah menjadi karamel, kita memasukkan mentega tadi yang sudah dicairkan. Setelah rata kita memasukkan kacang yang telah digiling.
Kemudian kacangnya kita masukkan ke dalam cetakan. Inilah hasilnya tipa kacang atau kacang ting-ting. Baru kita potong sesuai dengan ukuran yang kita ingini. Selamat mencoba dan terima kasih. Inilah hasil kacang ting-ting atau tipa kacang yang sudah dingin tadi, baru dikemas dan siap untuk dinikmati. Terima kasih. Nah, baik, demikian untuk penjelasan mengenai pembuatan ting-ting kacang. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pelatihan bagaimana cara membuat mie sayur ataupun keripik sayur yang akan dijelaskan oleh Inang Frida Simarmata. Terima kasih Amang. Nah, sekalian, ini bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat mie sayur. Ini sayurannya bisa kangkung, bisa bayam, bisa sawi. Ini kita buat dari sawi yang sudah dibersihkan setengah kilo. Tepungnya tepung kanji setengah kilo, tepung roti 1 kilo, bawang kira-kira 4 siung yang sudah diiris, lalu santan kira-kira 200 sampai 300 cc, lalu menteganya 100 gram, gula 2 sendok, telur 2 biji, garam 1 sendok. Kemudian sayurnya kita blender. Kita masukkan telur, lalu bawang putih, lalu santan, sudah halus, lalu kita masukkan ke adonan. Sedikit, masuk.
Setelah kalis, baru kita bentuk kecetakan. Jelaskan. Untuk pertama kita masuk ke dengan untuk menipihkan saja, menipiskan. Kemudian kita potong. Biar ini dong.
Kemudian ini udah bisa kita goreng. Kita goreng dengan api yang sedang, jadi perlahan-lahan. Inilah hasilnya sayur. Pertama sayuran sawi 1 kilo, kemudian dipisah dari daun. Kita tidak memakai batang, kita cuma memakai daun sawi dan dibersihkan. Kemudian tepung terigu 1 kilo, tapioka setengah kilo, telur 2 biji, dan bawang putih 3 siung, luben atau mentega 100 gram, terus santan 200 cc. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti proses pembuatannya. Pertama, dimasukkan sayur ke dalam blender. Baru kita masukkan telur. Lalu masukkan bawang, dicampur dengan santan.
Kemudian kita saring dalam serbet yang halus. Inilah air sari dari sayuran, hasil perasan dari sayur. Kalau saya dari debu. Kemudian muka udah datang. Selanjutnya kita campur tepung tapioka, tepung terigu, dan mentega 100 gram. Sudah tercampur rata, kita masukkan sari sawi yang di blender tadi. Kita tambahi pelan-pelan. Inilah hasil adonannya, sudah mulai kalis. Dan sesudah kalis kita diamkan 15 menit sampai 30 menit. Sesudah itu baru kita cetak dengan cetakan mie. Adonannya siap untuk kita bentuk dengan cetakan mie. Mengatur ketipisan dan ketebalan mie sesuai dengan yang kita kehendaki. Biar mie-nya tidak lengket, bisa ditabur dengan tepung. Inilah teman-teman hasil mie yang kita buat. Marilah kita berkarya selama kita masih tinggal di rumah saja. Kemudian mie yang kita cetak tadi kita rebus dengan air yang sudah kita sediakan, yang sudah mendidih.
Sudah direbus sebentar, baru minyak siap untuk dimasak menjadi mie goreng atau menjadi mie kuah, bergantung selera. Nah, inilah mie sayur yang kita buat tadi, mie sayur organik menjadi mie goreng. Selamat menikmati. Inilah hasil terakhir dari latihan kita. Persiapkan mie sayur, sawi, sehat, menguntungkan, berkelanjutan. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai pelatihan hari ini, ya, terkait pembuatan titik kacang ataupun pembuatan pembuatan keripik sayur, mohon maaf, bisa langsung ditanyakan. Silakan. Apakah ada? Selamat sore, Mang. Oh, silakan Inang. Ya. Jadi untuk apa itu tadi apa yang nomor 2 itu tadi, tutorial nomor 2 itu apa namanya itu ya? Tinting kacang ya Inang? Bukan, yang satu yang kayak cimi-cimi, kalau di kebanyakan daerah sering dibilang cimi-cimi. Oke. Keripik ya, keripik. Ya. Yang ada sayurnya itu kan? Iya. Bisa di apa? Biar rapi, mungkin ukuran yang sama ya bikinnya. Pemotongannya pas menggiling dipotong jadi rapi sama panjangnya. Tadi saya terlewat berapa ratus gram kalau santannya ya, Amangnya? Terlewat saya tadi, Bang. Untuk apa? Untuk ukuran tepung terigu kan sekilo, sayur setengah, kanji setengah. Untuk santannya berapa mili tadi, Amang ya? Kelewat saya. Sampai 300 ml, Nang. Oh, 300 ya. Iya. Sepertinya kurang lebih untuk pembuatan mie yang Inangnya, mie organik sayuran yang Inangnya. Kurang lebih bahannya, Kak? Seperti itu juga, Kak? Iya, iya. Ya. Iya. Itu aja sih, Kak. Ya, makasih. Ya, baik, terima kasih Nang untuk pertanyaannya. Apakah masih ada Inang yang ingin ditanyakan? Ya, saya mau bertanya di sini, Mas. Ya, silakan Ibu. Pertama saya berterima kasih ya, saya senang sekali bisa ikut dan keberapa kali ini ya, Mas? Yang kelima. Oh ya, mohon maaf saya tidak bisa ikut semua karena beberapa halangan yang lainnya. Saya mau bertanya soal pembuatan keripik sayur tadi ya. Itu ada alat spesial untuk menipiskannya juga untuk memotong-motongnya. Nah, kami di sini tidak punya alat seperti itu.
ya kalaupun dibeli ya harus ada modalnya ya. Uh, ada ya alat lain yang bisa digunakan untuk menipiskan dan juga untuk memotong-motongnya dengan cara yang mudah begitu. Kemudian yang mau saya tanyakan lagi itu, apakah keripik sayur itu mengandung vitamin atau apa, atau ketika dikonsumsi banyak tidak membuat ada efek sampingnya atau bagaimana? Itu macam ya biasa gitu. Satu lagi yang boleh ya, di seminar pertama saya sudah ikut tentang pertaniannya dan ada dikasih buku juga bibitnya, tapi beberapa kali saya sampaikan di grup, tapi ya mungkin karena terlalu banyak peserta grup tidak terbacakan semua dan ya belum direspon saya. Ya kalau bisa, tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa. Saya dari Nias minta, kalau bisa kami minta juga bibit dan juga buku panduan tentang pertanian kemarin. Itu saja, Mang. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya untuk Ina. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, silakan. Pertanyaan tentang alat pemotongan pengganti karena tidak ada alat seperti penjelasan. Biasanya Nang, kalau kita tidak punya gigi ya, ada juga yang memakai dengan giginya pakai botol sampai halus baru dia digunting. Seperti itu bisa Nang kita lakukan, seperti membuat roti bawang. Kita giling dulu. Ini stik sayur hampir sama juga bentuknya. Kita giling baru kita gunting dia sesuai dengan ukuran kita. Tadi nggak sempat digunting karena buru-buru waktu, terlalu cepat waktu. Untuk menghemat waktu lah. Tolong tadi kita gunting juga biar rapi. Terima kasih Nang. Ya, terima kasih Nang. Baik, lanjut untuk pertanyaan keduanya itu tentang efek dari mengkonsumsi keripik sayur tersebut. Ya, silakan. Sayur seperti vitamin dalam sayur lah Nang, vitamin A ada, vitamin D ada, juga mengandung mineral untuk kesehatan tubuh. Jadi kalau anak-anak kita tidak makan sayur, kita suruh atau kita buat stik pakai sayur, nanti dia sudah memakan sayur melalui stik tersebut. Gizinya dari sayuran, vitamin atau melalui sayur bisa ini. Ya, baik. Ibu yang bertanya pertama dan yang kedua, memang kita keburu waktu. Biasanya kita tetapi pelatihan ini latihan aktual. Tadi kita cepat, jadi pemotongan biasanya kita potong, itu sudah kita pasangkan. Jadi ini foto dulu atau kawan-kawan juga akan hadir untuk membantu. Tapi kami tidak akan memastikan situasi kita hujan, mereka nggak hadir kan. Yang pertama, artinya bisa kita rapikan lagi, kita bisa potong tergantung senjata kita. Yang pertama, kita tahu aja prosesnya gimana. Memang penelitian dari WHO Indonesia masih mengkonsumsi yang setiap 500 gram per hari, 250 gram per hari mesti sayur dan 150 gram per hari mesti. Tapi kecilnya angka konsumsi sayur kita ya, membuat kita cara kita hampir usaha yang akan kita lakukan, kita juga
memberikan peluang untuk area pengkonsumsi yang ada pada sayur bisa kita kemas berbagai bentuk. Jadi artinya kalau anak-anak kita sayur, ya kita kemas dengan bentuk variasi lain. Kita bisa bikin noodle atau mie, ya di sayur. Nanti kita akan videonya, barangkali kita bisa bagi karena kita juga kelihatan video. Artinya variasi bentuk lain yang menarik ini akan membuat orang tertarik mengkonsumsi. Jadi lihat di pesta-pesta kita sendiri, pesta-pesta adat, pesta apapun yang ya sayur nggak pernah hadir. Orang doyan dengan mie, mie, ya kan? Oleh sebab itu, mari kita kemas. Ini sebenarnya bentuk usaha yang harus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin terkait buku tadi, ya silakan dikirimkan ke nomor. Mungkin sudah mengirim, tidak masalah, kita akan data. Pengiriman biasanya kita lakukan seperti itu. Nanti kita akan data lagi untuk pengiriman yang selanjutnya. Ya. Ya, terima kasih, Amang. Baik, apakah ada lagi ingin ditanyakan? Iya, ada. Silakan, Amang. Ya, selamat sore, Horas Amang Pendeta. Oh, semua. Udah lama tak berjumpa ini, jadi teringat saya waktu di Samosir ini tahun 93 yang lalu ini. Iya, Yang berdua ya? iya. Tawar sama Horas. Iya, saya sudah ini di yang Malika sekarang dekat dengan KSPPM lagi. Jadi saya sering bertandang ke KSPPM di Pangururan. Iya. Ya, dengan Delima. Iya. Yang pertama ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, saya sangat senang hari ini bisa yang bisa mengikuti latihan ini yang dilaksanakan oleh Bapak Pendeta. Tadi di usahanya Ting Kacang ya, dan keripik sayur. Nah, dengan itu tadi mungkin kalau dari sisi analisa usahanya dengan yang sudah diperhatikan tadi, berapa modalnya, dan kemudian ya karena ini bisnis, berapa kira-kira pendapatan yang bisa kita dapatkan. Seperti yang tadi yang sudah dikemas tadi, Ting Kacang itu berapa kalau dipasarkan ya? Karena ini sudah menjadi bisnis atau usaha keluarga, sehingga kemudian juga bisa kita tahu berapa biaya yang kita butuhkan, dan kemudian berapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Itu saja, Amang. Saya bisa, kalau juga bisa dibagikan lah nama-nama bahannya tadi sama videonya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Amang. Arifin Banua. Ya, terima kasih, Amang. Arifin Banua. Kita mau menjelaskan berapa sebenarnya model-model yang dibutuhkan untuk bahan-bahan pembuatannya dan berapa harga jual yang direncanakan seperti itu. Kita akan mendengarkan penjelasan Inang Frida, teman-teman. Terima kasih, Amang Banua. Ini Amang kami buat stik kacang ting. Satu bungkus harganya 10.000. Jadi modalnya ini Amang untuk membuat setengah kilo kacang kita perlukan gula 400 gram sama menteganya 2 sendok. Jadi kacangnya setengah kilo 10.000, gulanya kira-kira 8.000, baru menteganya sedikit, misalnya itu 2.000. Jadi modalnya ini 20.000 Amang. Jadi setelah kita bentuk nanti bisa dia jadi 5 bungkus. Jadi 5 bungkus dengan modal 20.000 bisa hasilnya jadi 50.000. Jadi keuntungannya kira-kira 30.000. Seperti itu Amang Banua. Terima kasih, Nang. Ya, satu hal lagi, Pak Banua. Iya. Nah, sekarang bagaimana kita mendorong supaya
eh, meminimalisasi pengeluaran supaya tidak banyak kita beli dari luaran. Oleh sebab itulah sekarang lagi membagikan benih sayuran gitu. Jadi benih sayuran ini kita berikan sedikit, depan dia akan memperoleh benih lain, benih lagi. Artinya keberlanjutan benih akan ada tanpa tergantung membeli dari luar. Jadi meminimalisasi pengeluaran dengan kita beli sayuran gitu, atau kita beli kacang gitu. Jadi sekarang kita punya kacang di sini, kalau kita yang punya ya pasti nggak usah beli lagi. Ya, tapi meminimalisasi pengeluaran kita untuk beli bahan-bahan dari luaran. Nah, itulah sebabnya kita mendorong para petani kita, kalau boleh jangan sampai membeli banyak dari luaran. Sehingga cost kita atau keuntungan kita lebih maksimal ke depan. Nah, ini perjuangan kami. Besok kami akan bertemu dengan para ibu secara short ini. Kita akan memberikan modal, tapi modal ini bukan untuk mencipta sebuah ketergantungan, ya, supaya mereka tergantung, tapi bagaimana mereka ke depan, kita akan monitor bahwa benih yang kita peroleh ini, kita berikan ini, akan mereka butuhkan. Penangkaran ini akan ada, sehingga ke depan mereka tidak banyak tergantung membelikan benih dari luar. Nah, kalau seperti itu, berarti cost-nya atau keuntungan kita pasti lebih maksimal. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Bapak sekarang ini siap ya? Ini ya. Apa dulu bang? Ada yang alih spesial itu. Ya. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Menjawab apakah ini dari seputar pelatihan kita? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Iya. Halo. Oh, silakan Amang Jabes Silaban. Silakan Amang. Waktu membuat kacang tadi ada terlewatkan saya. Apa campuran yang sedikit tadi cairan itu? Cairan apa itu ya? Selain gula tadi. Itu aja yang mau saya tanya. Saya terlewatkan tadi itu. Oh, mentega yang dicairkan Amang 2 sendok. Apa? Mentega yang dicairkan sebanyak. Oh iya. Oke. Itu aja yang nggak jelas saya. Makasih. Oh, setelah gulanya menjadi karamel, kita masukkan mentega yang Oke bang. Terima kasih Amang. Masih adakah yang ingin ditanyakan dari Menginang seputar pelatihan kita? Oh, sedikit lagi ya Amang ya. Oh, silakan Inang. Oh, jadi bisa mungkin ada yang diterlewatkan di apa sih namanya tadi, bahan-bahannya untuk resep pembuatan kacang bawang tadi, bisa dibaca ulang lagi kah resep-resepnya gitu. Makasih Amang. Oh, mungkin untuk resep pembuatan ting-ting kacang ataupun mie sayur Inang. Ya. Baik, silakan Inang. Untuk ting-ting kacang Endang atau tipa kacang, kacangnya 500 gram, setengah kilo. Ya. Gulanya 400. Ya. Menteganya 2 sendok, dicairkan terlebih dahulu. Seperti Ya. itu. Ya. Baru ya untuk resep yang kedua Inang, sekalianlah Inang dibacakan lagi Nang ya. Yang kedua, tepung terigu Inang 1 kilo. Ya. Tepung kanji setengah kilo. Iya. Bawang putih 4 atau 5 siung. Iya. Lalu santan kira-kira 200 sampai 300 cc. Iya. Ubennya 100 gram. Iya. Telur 2 biji. Iya. Gula dan garam secukupnya. Iya. Sayurnya tadi Nang setengah kilo.
Ya. Ya, Inang, seperti itu, Nang. Sayurnya setengah kilo di blender bersama-sama dengan santan, Inang ya? Iya, sama telur. Iya, sama telur. Kalian Sayurnya daunnya saja, Nang. Apa ini, Abang? Apa ini? Daunnya saja. Oh, Ya. iya daunnya saja ya. Iya, iya, iya. Oke, nah. Makasih, nah. Iya, Nang. Nah, sambil bermain kita menikmati juga, supaya kita jangan hanya menjual, tapi kita tidak menikmati. Ini kadang kala terjadi juga. Biasanya kalau kita sudah produk bahan pertanian, pikiran kita hanya menjual, tapi tak pernah menikmati. Nah, itu tantangan juga. Ini sebelum kita jual, ya mari kita nikmati. Oke. Nah, baik, mungkin sudah cukup menjawab ya untuk Inang Jeti Sitinjak. Apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan dari Abang Inang? Mungkin nanti untuk resume pelatihannya saya akan buatkan rekaman videonya, jangan ditambahkan proses pembuatan mie sayur karena kita tidak laksanakan. Dan saya akan cantumkan nanti di videonya mengenai deskripsi lengkap bahan-bahannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari Mang Inang terkait pembuatannya? Oh ya, untuk tadi Abang Gubris untuk pembuatan mie sayur ya? Oh iya, bisa. Oh, jadi nanti Amang lampirkan ininya gitu ya? Tutorialnya kah atau sekalian dengan resep bahan-bahannya gitu Kak Amang ya? Ya, bisa Inang. Ya. Oh iya, oke Amang. Terima kasih sekali. Yuk. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari Mang Inang seputar pelatihan kita hari ini? Mungkin menunggu pertanyaan, kita akan masuk apa biasanya kendala yang ditemukan oleh pemula ketika melaksanakan praktek baik itu tinting kacang ataupun mie sayur. Karena sebagai pemula kita tidak langsung hasilnya langsung sempurna, ada kendala yang kita lewati sebelumnya. Baik, kita akan mendengarkan penjelasan Inang Frida Simarmata ya. Silakan. Bapak Ibu sekalian, kadang air yang kita sediakan 200 atau 300 cc santannya tidak cukup untuk mengadon yang kemungkinan sayur kadar air dari sayurnya berbeda-beda. Contoh, kalau kita membuat kangkung, mungkin santannya harus lebih banyak karena kangkung itu agak kering dari sawi atau dari bayam. Jadi bisa kita tambahin lagi santannya. Seperti itu kadang kita temukan dalam pengadonan. Kalau kurang air bisa kita tambah santannya karena tergantung sayur yang kita buat. Ini yang kita buat sekarang adalah sawi, yang bisa juga kita buat kangkung, bisa juga dari bayam. Inilah contoh macam-macam sayur yang bisa kita buat untuk menjadi stik. Ya, itu untuk seputar pembuatan mie sayur. Mungkin untuk pembuatan tinting kacang, nah, saya bisa berbagi sedikit mungkin. Ketika membuat gulanya menjadi karamel itu memang ketika api kita terlalu besar, menginang bagaimana gula itu mencair, nanti akan menjadi pahit rasanya, seperti itu. Usahakan apinya kecil saja, karena mungkin dia bisa berbentuk karamel, cuman karamel yang pahit karena apinya terlalu besar. Itu sebenarnya rasa pahit itu karena ada kegosongan sedikit seperti itu. Nah, memang untuk membuat karamel itu dari gula
menjadi cair itu harus sambil kita gongseng juga selalu agar masaknya merata, karena itu merupakan gula yang akan kita cairkan. Nah, dalam proses pembentukan juga ketika sudah kita campurkan karamel dan mentega dan juga kacang, nah kita harus langsung bentuk. Pemotongan kita laksanakan ketika masih panas seperti itu, karena ketika sudah dingin, sudah tidak panas lagi, itu langsung keras, sangat sulit untuk dipotong. Nah, dibentuk juga sangat susah karena ketika kita paksa dia kuat seperti itu, dia akan pecah. Nah, lebih baik ketika nanti Amang Inang mencoba di rumah pembuatan tinting kacang seperti itu, dibentuklah ketika masih panas. Dan pembuatan karamel gunakanlah api yang kecil agar tidak jadi pahit rasanya. Karena dari pengalaman yang kita laksanakan seperti itu, dan sekarang sudah baik, hasilnya sudah gurih, renyah, dan enak untuk dinikmati. Baik, apakah masih ada lagi seputar pelatihan kita? Ada yang ingin ditanyakan dari Amang Inang? Ya, kita akan masuk ke pesan penutup atau kata-kata penutup yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Ren Justin Gultom. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum closing ceremony ini, saya pikir bagi mereka-mereka yang memimpin gereja, bagus juga kalau kita berikan kesempatan kepada pemuda untuk bazar, seperti itu, bazar. Artinya, kadangkala pemuda kita ini kalau mau berkunjung misalnya, mau bertamasya, selalu take and less. Ya, take and less artinya bikin list, pergi ke rumah orang tua, minta dana tanpa ada usaha apa-apa, seperti itu. Di Resotan Barita itu saya larang keras. Bagus pemuda bikin usaha supaya orang tua bisa menghargai usaha. Seperti keripik kacang, produksi seperti ini. Ini stik sayur. Bisa kelihatan? Stik sayur ini produksi pemuda kita, remaja, Parguru Malua, 13 Desember 2019 ya. Waktu mereka mau retreat, rekreasi ke Taman Iman, ya, Taman Iman. Jadi mereka bilang, ternyata kami tak punya dana, kami mau take and less. Kami mau take and less ke rumah orang tua, cari donatur. Nah, kami akan kumpulkan dana untuk dana Natalan kami, perkunjungan kami. Terus saya marah dengan mereka. Saya bilang, nah kalian jangan minta-minta tanpa usaha. Sebab itu saya usulkan, nah mari bikin stik sayur seperti ini. Nah nanti akan ditinting. Nah mereka ini sekarang sudah datang, para pemuda kita, para perguru Malua sudah datang. Nanti kita akan perkenalkan satu-satu kalau masih ada waktu. Nah, di stik sayur mereka buat seperti ini dikemas bagus tadi karena memang kita mau cepat, ya, supaya tidak bosan. Saya lihat kalau kita bosan terus kita meninggalkan dan left, ya. Nah, jadi kita masukkan, ada informasi dari gereja, Bapak Ibu pengumuman, nanti selepas ibadah pemuda kita akan mengadakan bazar. Mereka akan menjual produk kemampuan mereka sendiri, usaha mereka sendiri. Nah, tahu Bapak Ibu, ada yang memberikan 100.000, ada yang memberikan 200.000 karena apa? Karena menghargai jasa atau usaha daripada pemuda kita. Nah, di samping dana yang mereka terima, tapi lihatlah kemampuan mereka untuk berkarya ke depan. Nah, belum tentu kita bisa menyekolahkan mereka sampai setinggi-tingginya, tapi kalau mereka tidak ada dana, mereka pasti bisa berusaha untuk keluar dari persoalan dan memenuhi kebutuhan. Nah, seperti itu, saya pikir perlu juga kita berdayakan supaya semua bisa
mampu juga untuk berusaha. Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segalanya. Yang penting seperti ini, kita masih mengalami kemiskinan yang cukup pelik. Kemiskinan kita masih cukup tinggi, pengangguran juga apalagi. Nah, kita memang kalau boleh mendorong para warga kita. Tadi Pendeta Ramianti katakan bahwa pelayanan gereja kita, pelayanan kita bukan hanya spiritualitas, tapi juga memperdayakan supaya mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan, supaya mereka bisa mencukupkan kebutuhan mereka, supaya kemiskinan ini bisa kita minimalkan. Nah, usaha-usaha berangkat dari pekarangan kita sendiri bisa kita kemas dengan bagus. Gambaran yang kita sudah adakan selama 4 minggu ini, kita sudah lengkapi diri kita, berusaha dari diri kita sendiri. Dan juga bisa gunakan semua wadah-wadah seperti plastik, paralon bekas dan lain sebagainya menjadi wadah penanaman sayur kita. Tapi setelah sayur kita panen, bisa kita nikmati, tapi bisa juga kita jual sendiri menjadi usaha. Nah, itu Bapak Ibu di online bersama dengan dinas-dinas terkait seperti yang dilakukan HKI juga sudah mereka lakukan dalam rangka mengembangkan ekonomi daripada warga, sekaligus mengembangkan nutrisi, vitamin, kebutuhan pokok dari rumah tangga kita dan anak-anak kita sendiri. Dan demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini pertemuan kita, Tuhan memberkati. Nah, ke depan, minggu depan kita akan membahas seputar pergudungan gereja. Sebab pergudungan ini menjadi inspirasi bagi warga kita untuk mengembangkan ekonominya. Itu sebenarnya pesan yang ditinggalkan oleh misionaris kita. Pergudungan ini atau pekarangan gereja dilengkapi dengan 3 hal. Yang pertama, pendidikan gereja dan juga pergudungan atau rumah sakit. Di mana kita memaksimalkan ini supaya menjadi pilot project juga daripada jemaat. Ini akan kita bahas minggu depan bersama barangkali Pendeta Marwasas dari Korea yang sudah menggumuli ini tingkat doktoral, Pendeta Nelson, dan beberapa orang pendeta. Kita akan undang untuk berdiskusi bersama kita. Tapi barangkali supaya semua bisa menikmati, mungkin akan kita adakan malam hari, minggu malam, mungkin 8-9, supaya semua pendeta-pendeta juga turut di dalam. Sekali lagi, terima kasih kepada saudara-saudaraku. Biarlah kesempatan-kesempatan kecil ini, sebenarnya tidak ada yang mau kami banggakan, tapi kalau masih ada, kami akan bagikan buku-buku dan benih itu walau sederhana, tapi tujuan kita bukan mencipta ketergantungan dan karitatif, tapi demi ke depan kita bisa meminimalisasi dan memaksimalkan apa yang ada pada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya baik, Kang Manginang, demikianlah akhir dari pertemuan kita satu hari ini. Selamat mencoba untuk Kang Manginang, selamat mencoba membuat stik sayur, selamat mencoba untuk membuat tinting kacang. Ya jangan takut untuk mencoba ya Manginang, karena kita juga tidak langsung berhasil. Silahkan nanti di-share jika ada kendala, di-share di grup kita, di grup komunitas POT, kita akan berdiskusi terkait kendala satu sama lain. Tidak hanya seputar pelatihan satu hari ini, pelatihan-pelatihan sebelumnya juga bisa kita bagikan kendalanya. Dan kita juga akan berbagi solusinya. Kemudian kita sudah datang. Nah, baik, ini akhir pertemuan kita. Untuk pemuda dari gereja kita sudah mulai datang hari ini. Nah, kami akan untuk memulai berlatih berwirausaha bersama pemuda-pemuda ini. Ya, sudah boleh meninggalkan room ya, Manginang? Ada yang mau kenalan? Baik, terima kasih. Untuk reviewnya saya akan hadirkan nanti malam ataupun besok pagi. Saya akan unggah di grup kita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Horas.
Laura.